Saya dilahirkan dari keluarga muslim. Saya diajarkan mengaji, beribadah. Saya nggak pernah ngaji, saya nggak pernah ibadah, saya nggak pernah sholat. Saya tahu rokok, minum, mabuk. Sampai lama-lama ya terjebak juga saya ke situ, yang ya bisa dibilang lacur ya, kalau secara kasarnya sekarang seperti itu ya. Tapi saya nggak malu. Saya nggak merasa malu. Saya pernah menjadi ibaratnya seorang wanita malam seperti itu ya, amit ya teman-teman ya. Sampai benar-benar saya pindah keyakinan dari agama Islam ke agama Kristen. Gak ada kata penyesalan atau apa gitu ya. Kalau kenal itu memang dari dulu ya, dari zamannya SMP, terus dari tempat kerja yang lama. Saya lebih dekat dengan Tuhan. Dulu sewaktu saya muslim saya tidak pernah sholat. Jujur saja saya tidak pernah sholat. Sholat tidak, ngaji tidak. Siapa yang akan datang dari keturunanmu, wahai jin iblis dan Allah? Kan saya udah jadi setan, saya udah mati. Saya didatengin Yesus berapa kali? 3 kali kurang lebih yang saya ingat. Itu jin Yesus, Anda itu keliru. Saya itu tetap saja beriman, cuma cara saya yang beda ya, seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi waktu dan kesempatan berjumpa kembali melalui channel Salam Satu Akidah. Semoga kita semua dirahmati Allah dan diberi kekuatan serta keteguhan hati di dalam iman Islam untuk terus meningkatkan iman serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, saudaraku semuanya, pada kesempatan kali ini kita kembali akan menyaksikan kesaksian murtadin odong-odong ya, yang selalu memberikan hiburan kepada kita semua dengan cerita mereka yang tidak masuk di akal dan aneh bagi kita yang berpikiran logis. Nah, begitu juga di dalam video ini ada seorang perempuan ya yang mengaku adalah seorang murtadin. Namun seperti biasa, setiap kali ada seseorang yang bercerita, kalau bukan itu suatu pengalaman yang betul-betul pernah dialami ya, maka ketika bercerita itu tidak menimbulkan rasa apapun terhadap orang yang mendengar ya. Apalagi cerita yang dibuat-buat atau dikarang, maka di situ sangat banyak sekali kita lihat kesalahan demi kesalahan di dalam bercerita ya. Suatu contoh, cerita yang disampaikan itu terkesan lompat-lompat ya, tidak fokus atau tidak terurai dengan baik. Kemudian juga dasar serta alasan yang mereka jadikan untuk menjadi murtad, katanya dari Islam ke Kristen, itu pun sangat tidak masuk di akal ya. Dan kemudian yang berikutnya, ini sebagai bukti bagi kita semua bahwa orang-orang seperti inilah yang memang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena orang ini tidak pernah merasa bersalah, tidak pernah merasa berdosa atas apa yang pernah dilakukannya, karena jelas sudah melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana video lengkapnya? Langsung saja kita saksikan. Shalom semua, perkenalkan nama saya Dian. Saya dilahirkan dari keluarga muslim. Saya diajarkan mengaji, beribadah. Dari kecil memang diajarkan seperti itu karena keluarga saya muslim. Tapi saya dari dulu itu kalau iri tidak ya, seperti itu ya. Kalau saya dengan kakak saya tidak pernah ada rasa iri. Cuma karena perlakuan orang tua saya
yang terlalu membeda-bedakan saya yang bodoh dan kakak saya yang pintar. Di situ saya berontak. Saya nggak pernah ngaji, saya nggak pernah ibadah, saya nggak pernah sholat. Sampai tiba waktunya SMP, saya ketemu teman. Dia kebetulan non muslim ya teman-teman ya. Dia kebetulan non muslim. Kalau dari rumah saya itu kesel, dimarahin sama ibu saya, dimarahin sama bapak saya. Saya pas main ke tempat dia itu, saya masuk rumahnya, luar biasa damai sekali dengan iringan lagu rohani yang sangat mendamaikan hati saya. Namanya Mbak Maya, sama itu teman sekolah saya ya. Cuma karena saya terlalu jadi kakak saya itu dia itu lebih pandai, cuma dia nggak mau berbagi kepandaiannya sama saya. Jadi dia itu ya dibangga-banggakan, itu yang dibangga-banggakan dari kakak saya karena dia pintar dan saya bodoh gitu. Dia nggak mau ngajarin saya. Satu di situ saya berontak kan. Saya cari tempat yang damai. Itu di tempat teman saya tuh saya ngerasa damai. Dengar-dengar lagu rohani, pujian, kadang ibu bapaknya doa gitu kan. Saya senang, walaupun saya dari rumah hati saya itu kesel, marah, seperti apa itu marahnya. Tapi kalau udah nyampe di rumah dia itu rasanya damai sekali. Puji Tuhan. Semoga dia sehat selalu. Nah, tiba waktunya itu saya itu dulu pisah. Kebetulan saya nggak sampai lulus sekolahnya ya. Jadi kita itu terpisah. Pas saya keluar itu kelas 2 SMP, saya kepisah sama dia. Nah, di situ saya mulai terpuruk lagi. SMP itu saya terpuruk, saya tahu rokok, minum, mabuk. Sampai 2011, kurang lebih 2011, 2010 saya itu kenal yang namanya dunia malam. Semoga teman-teman jangan sampai terjebak seperti saya ya. Dunia malam. Pertamanya cuma hanya jadi pemandu lagu, tapi lama-lama ya terjebak juga saya ke situ, yang ya bisa dibilang pelacur ya kalau secara kasarnya sekarang seperti itu ya. Tapi saya nggak malu. Karena saya yakin Tuhan sudah menghapuskan semua dosa-dosa saya di masa lalu. Amin. Saya nggak merasa malu. Saya pernah menjadi ibaratnya seorang wanita malam seperti itu ya. Pasti hina sekali kalau orang udah dengar wanita malam. Zaman sekarang mungkin pelakor gitu ya, amit-amit ya teman-teman ya. Jangan sampai deh. Jangan sampai seperti itu. Saya di dunia malam kurang lebih itu 2 tahun. Lalu ibu saya menelpon saya untuk pulang. Saya pulang dan saya dijodohkan dengan yang sekarang udah menjadi mantan suami ya. Saya dijodohkan sama dia. Saya dikaruniai 4 anak. 4 anak. Kebetulan rumah tangga kita bubar itu kurang lebih ya 2 tahun, kurang lebih ya 2 tahun ya teman-teman ya. Kurang lebih saya pisah sama dia itu 2 tahun. 2 tahun itu karena gimana ya, namanya berumah tangga kayak gitu ya teman-teman ya, pasti ada masalahnya, pasti beda-beda gitu ya teman-teman ya, saudara-saudaraku semua. Sampai benar-benar saya pindah keyakinan dari agama Islam ke agama Kristen. Siapa yang akan datang dari keturunanmu, wahai jin iblis dan narkoba? Mereka memisahkan, suami saya memisahkan saya dengan anak-anak saya karena saya pindah keyakinan. Karena suami saya pikir itu, mantan suami saya pikir itu saya udah hina, saya bersekutu dengan setan. Itu kata dia ya. Saya bersekutu, tapi saya yakin, saya itu yakin dengan Tuhan saya itu, dengan Tuhan Yesusku yang sangat luar biasa itu. Mbak itu jin Yesus, Anda itu keliru. Kalau kenal itu memang dari dulu ya, dari zamannya SMP, terus dari tempat kerja yang lama. Saya emang di situ saya mengenal Yesus lebih dalam lagi.
Saya terapkan di kehidupan saya sehari-hari. Jadi saya, walaupun saya sekarang dipisahkan dari anak-anak saya, keempat anak saya tidak merasa terpukul, stres atau apa, karena saya punya Tuhan saya yang sangat luar biasa. Tuhanku luar biasa. Dia menopangku. Dia selalu menemani aku. Dimanapun aku berada, biarpun terlelap tidurku, dia selalu ada di sampingku. Dan saya makin yakin dengan Tuhan saya. Lalu dengan saya nggak bisa menghubungi mereka karena keadaannya saya yang pindah keyakinan, saya dikucilkan seperti itu kurang lebih ya teman-teman ya. Saya dikucilkan, tapi saya tidak masalah. Ibaratnya orang tua saya udah nggak mengakuin saya sebagai anaknya, ya kan. Udah ibaratnya saya dianggap sudah mati sama mereka, ya kan. Tapi saya akan buktikan kalau tangan Tuhan bekerja dengan sendirinya. Saya yakin dia akan mengubahkan semua apa yang waktu itu saya rasakan, sampai detik ini saya rasakan. Sungguh luar biasa. Memang lebih baik sekarang saya. Saya lebih merasa damai. Saya lebih dekat dengan Tuhan. Dulu sewaktu saya muslim, saya tidak pernah sholat. Jujur saja saya tidak pernah sholat. Sholat tidak, ngaji tidak. Satu lagi hamba Allah akan datang. Kau tunggu. Dia adalah keturunan iblis. Sampai saya dapat suami yang sekarang itu, kita sama-sama seorang murtadin ya. Cuma suami saya masih baru ya. Masih baru. Di Kristen kurang lebih ya baru 1 bulan ya teman-teman. Nah, walaupun seperti itu ya Pak, tapi tetap saya ngajarin dia ya yang benar-benar aja. Maksudnya gini, kita beragama sebenarnya itu sama, cuma caranya aja yang beda, seperti itu ya. Caranya aja yang beda. Tapi puji Tuhan, buat teman-teman, entah kenapa itu mungkin kuasa Tuhan ya. Luar biasa, saya sampai hari ini waktu itu, dari waktu itu sampai hari ini luar biasa. Memang lebih baik hari ini dan kemarin. Hidup saya lebih baik, lebih tertata, lebih takut akan Tuhan. Saya selalu baca firman Tuhan untuk menguatkan hati saya. Selalu saya baca saya cuma mau nampik orang-orang yang bilang saya berpindah keyakinan karena ini ibaratnya pengaruh-pengaruh orang. Tidak sama sekali. Saya didatangin Yesus berapa kali? 3 kali kurang lebih yang saya ingat. Di saat saya terpuruk, datanglah dia. Janganlah kau bersedih. Janganlah kau terpuruk. Hidupmu masih panjang, tata hidupmu. Suatu saat akan kupertemukan engkau dengan anak-anakmu. Puji Tuhan. Luar biasa. Memang gak mudah ya. Yang namanya pindah keyakinan itu kita harus dapat itu harus dapat konsekuensinya ya, negatifnya. Negatif positifnya itu kita harus pilih-pilih ya. Harus kita pilih semuanya, enggak harus ditelen yang negatif, telen aja, enggak. Yakin aja sama Tuhan. Tuhanmu luar biasa. Tuhanmu akan menuntunmu, membawamu ke tempat yang lebih baik, memperbaiki hidupmu, hidup yang jauh dari minuman keras, dari rokok, dari kehidupan malam. Puji Tuhan, luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Itulah karakter iblis. Masa Tuhan berkolor, masa Tuhan lahir dari rahim manusia, daya pikiran manusia tersesat. Saya bersaksi di sini. Saya ingin orang yang beranggapan buruk tentang saya, biar mereka lihat. Saya itu tetap saja beriman, cuma cara saya yang beda ya, seperti itu ya. Saya tetap dengan iman saya, walaupun saya dipisahkan dengan anak-anak saya, karena saya pindah keyakinan, dan mantan suami saya mengatakan, saya nggak akan bertemu dengan mereka lagi, tapi saya yakin, Tuhan Yesus akan mempertemukan saya suatu saat nanti. Itu yang saya pegang teguh sampai sekarang. Saya nggak takut. Saya nggak akan gentar dan mundur begitu saja. Karena maksudnya saya pindah keyakinan gitu, saya takut kehilangan anak-anak saya akan balik lagi ke agama yang lain. Tidak.
tidak sama sekali. Anda itu keliru. Anda belajar di mana ya? Mengelabui orang. Situ di iman saya diuji dengan mereka memperlakukan saya seperti itu. Di sini saya makin kuat, makin yakin, makin percaya diri kalau saya itu bisa, kalau Tuhan saya hebat, Tuhan saya luar biasa. Kira-kira apa yang menyebabkan sampai Mbak Dian mengambil keputusan secara mutlak untuk mau ikut Tuhan Yesus? Kalau saya sendiri seperti ini ya Pak ya. Waktu saya terpuruk, entah kenapa itu, pas saya buka HP itu yang keluar di YouTube itu, ya kayak gitu kesaksian-kesaksian. Di situ saya baca, saya dengar, saya selidiki. Nah, di situ makin yakin. Ditambah saya di tempat kerja itu, tempat kerja yang lama ya, di tempatnya Pak Samson ya. Dia itu kebetulan Kristen ya. Nah, saudara semuanya, kita sudah dengarkan tadi pengakuan seorang wanita yang mengaku murtad ya dari Islam dan ke Kristen. Namun dari sepanjang cerita yang disampaikan, kita bisa ambil satu kesimpulan ya, bahwa dia mencoba mempengaruhi atau merusak akidah umat Islam dengan mengatakan bahwa semua agama itu sama dan hanya caranya yang berbeda. Nah, ini adalah pemahaman yang bukan diyakini oleh kita sebagai umat Islam ya, karena dipastikan semua agama itu jelas berbeda ya, dan mempunyai Tuhan yang berbeda, dan banyak hal lagi yang membedakan satu sama lainnya. Jadi tidak bisa dikatakan sama, hanya cara yang berbeda. Itu adalah pemahaman yang sangat keliru, dan memang ini ucapan yang akhir-akhir ini sering kita dengarkan ya, di banyak kalangan, termasuk para murtadin ini juga melakukan hal yang sama, dan tentu ini mempunyai maksud dan tujuan tertentu ya. Dan kita sebagai umat Islam yang cerdas tentu harus waspada dan selalu jeli melihat sesuatu yang disuguhkan oleh para murtadin ini. Dan mudah-mudahan kita semua tetap dilindungi dan dibimbing serta istiqomah ya di dalam iman keislaman kita, dan dijauhkan dari pengaruh-pengaruh negatif yang semakin hari semakin kuat untuk menggoyahkan akidah kita sebagai umat Islam. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.